Ya, siang ini kita bersama dengan Mas Mukidin. Mas Mukidin, kita tanya-tanya tentang bagaimana ternak lele sampai berhasil. Dan ini salah satu yang menjawab tadi persoalan ekonomi di masa Covid ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman di sana yang ingin berternak lele. Ya kalau untuk saya pribadi ini ya pengalaman ini berdasarkan dari adanya corona ya alhamdulillah corona juga bukan membuat orang menjadi putus asa, ternyata saya alhamdulillah ini udah berhasil. Walaupun pernah jungkir balik udah pernah, tapi alhamdulillah sekarang udah berjalan muter ya kurang lebih per minggunya udah sekarang masuk 3 kintal sampai ya kadang-kadang lebih lah dari 3 kintal. 2 sampai 3 4 lah nyampe per minggu. Alhamdulillah. Dulu ya pernah jungkir balik pertama karena namanya pelajarannya belum sempurna, cuma lihat di YouTube. Ya akhirnya gagal. Sekarang saya punya guru baru di ITB, alhamdulillah ini berhasil. Lele sebenarnya mudah kalau untuk yang penting dari pembuatan kolam ya, terutama kolam. Kalau pembuatan kolam air ya udah normal, pembuangan yang kotor. Kalau orang sekarang kan biasanya pembuatan kolam itu pembuangan air itu di atas. Jadi air bersih itu justru yang dibuang. Bukan air yang di bawah. Kalau sekarang saya kan air yang di bawah yang kotor. Yang kotorannya ikan ini di bawah kita buang. Mau dibuang ke filter boleh, mau dilangsungin ke kali juga boleh, aman. Yang intinya dari kolam dulu. Setelah dari kolam ya sampai sekarang aman. Angka kematian juga udah berkurangnya jauh banget. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua nih. Ini kan baru datang aja nih. Ini biasanya saya banyak yang ngambang, alhamdulillah nih. Normal. Kalau saya kenal budidaya lele itu memang pertama kali saya lihat di YouTube. Tapi di YouTube itu ternyata bukan pelajaran, itu hanya pemberitahuan. Karena begitu saya terapkan ternyata itu salah. Cara pembuatan kolamnya, cara ininya dia nggak detail. Makanya saya dulu pernah 3 kali gagal. Itu gara-gara ngikutin YouTube. Nggak pas. Sebenarnya YouTube itu ya memang bisa menolong juga bisa jerumusin YouTube. Tapi detailnya lagi ini saya ada penyuluhan di Bogor, ngikut di Bogor. Alhamdulillah ini kolam saya jadi benar, air juga nggak bau. Jadi walaupun airnya kotor kayak gini butak tapi nggak bau. Alhamdulillah jadi sekarang ya udah nikmatin lah hasilnya. Kalau teman-teman mau belajar silahkan datang nanti bareng-bareng. Biasanya sih kayak kemarin dari Kapolsek, dari Polres Bogor juga ada datang kemarin sekitar umur-umuran yang 40-an itu mau dikasih ini budidaya lele. Saya siap untuk bantu, saya bikinin kolamnya nanti baru. Kalau udah kolamnya udah bener aman kesananya. Tapi kalau kolamnya nggak bener jangan haraplah mau melihara lele, kasihan. Karena lele itu dari air kolam. Kalau penyakit sebenarnya jarang. Ini aja saya udah berapa kali nggak pernah tuh obatnya banyak tapi nggak pernah kepake. Tapi dulunya kepake terus karena kalau air kolam ini nggak pernah berputar. Yang kotor tetap kotor, yang bersih malah dulu di atas kebuang airnya. Kalau sekarang alhamdulillah nih air udah muter, yang kotor kita buang. Saya udah pernah 3 kali gagal dulu kayak gitu. Nah ini hasil kegagalan, bukan ternyata kegagalan itu ya jadi guru saya juga sih, alhamdulillah. Bukannya saya langsung putus asa gagal, enggak, saya berjuang lagi. Dari kegagalan itu saya apa yang perlu saya betulin, nah ternyata ini di kolam. Garam untuk itu kalau kena air hujan, kita kan itu otomatis kadar pH naik, kita pakai tebar pakai ini. Minimal 1 kolam 1 kilo. Gitu. Kalau garamnya banyak 3 kilo boleh. 1 kolam diameter 3 meter itu. Kalau hujannya banyak. Karena air hujan itu juga. Tapi kalau yang udah yang udah gede ini aman. Yang masih kecil itu, yang masih darurat, perlu perhatian khusus. Ini saya sistem filterisasi, jadi pakai filter. Itu air dari sana semua. Ini bawahnya kotoran. Ini udah disaring pakai injok.
Nah ini yang air kesini ini walaupun butek ini nggak bau, sama sekali nggak bau. Ini lari langsung ke sini, gitu. Jadi Sini baru disedot sono. ini yang bersih di sini. Ini udah bening lagi ini. Kalau ini udah Jadi ngalirin ke sana pakai mesin juga? pakai mesin, tapi Mesinnya mesin mana? setrum kecil. Oh kecil, itu jalan terus mesinnya? Iya, ya untuk listrik juga bisa. Oh lewat atas sono, ngocor lewat atas ya? Bocor terus, ini ngocor ini, nih. Hmm. Nah. Cuman ini saya lagi nggak saya pakai, ini baru datang. Kalau baru datang kayak gini minimal ya 2 minggu jangan dikasih air bareng sama yang gede-gede. Ini kan yang gede-gede nih, jangan dikasih campur. Karena kotorannya dia lebih banyak. Ini nggak kuat nyium baunya dia kan gitu. Jadi ini masing-masing nanti kalau udah gede, ini udah naik ke atas, udah waktunya sortir. Nah, ini baru kita air ini saya nyalain. Pakannya pakan anu? Tetap sama. Saya Pakan pakai pabrikan. pakan 781. Mengaruhi itu rasa juga. 781 sampai sekarang saya masih pakai 781. Ini untuk yang kecil pakai min 1. Ini ukurannya yang kecil. Kalau yang 81 polos ini ukurannya gede. Jadi untuk yang gede-gede udah dibedain. Limbah saya masih sampai sekarang karena rasa juga berpengaruh rasa. Jadi ikan itu rasanya ngaruh, Pak. Bapak bisa bedain yang empatnya limbah sama yang empatnya normal ini. Saya udah bedain. Jadi kalau yang pakai limbah itu digoreng itu basah terus. Kalau ini saya langsung renyah, kering. Jadi nggak perlu gorengnya, nggak perlu lama. Ini kalau dari awal itu 2 sampai 3 bulan. Karena ini saya udah pakai perputaran jarum jam, jadi saya per minggu. Oh, per minggu. Nah, per minggu ini itu yang gede udah naik, disortir di atas, saya isi lagi yang kecil, ukuran 78. Kalau sampai panen saya ukuran 7. Jadi perputarannya sekarang udah per minggu sih. Walaupun ini cuma ada 14 kolam, pokoknya saya hanya jual daging. Jadi begitu yang belum daging saya nggak jual, yang udah daging saya pisahin. Jadi saya hanya jual daging per minggu sekitar 2 sampai 3 kintal lah. Kalau kemarin waktu harganya masih 20.000, saya bisa 2 minggu per 2 minggu itu 12 juta. 7 juta kalau bersihnya. Kan kalau diambil 5 juta buat tempat. Bisa hidupin aja dulu. Cara hidupin ikan itu bagaimana, namanya makhluk hidup. Nanti rezeki datang sendiri, saya juga begitu. Di sini saya udah 3 kali gagal. Gagal itu saya pelajarin. Dari mana saya bisa gagal? Ternyata satu, dari benih. Bilang 25.000, ternyata waktu saya hitung manual, itu cuma ada 19. Itu 6.000-nya kemana? Nah itu awal kegagalan. Di situ. Nah, keduanya kolam nggak bener, maka kematian lebih parah lagi. Udah 3 kali jebol pokoknya. Nah, ketiganya itu dari penjual, dari pembeli. Kita beli dulu waktu itu nggak saya sortir, langsung diangkat semua. Jadi yang kecil, yang gede angkat semua. Kalah saya. Ternyata. Begitu sekarang saya udah belajar benar-benar matang, jualnya hanya daging. Jadi nggak yang kecil, ya udah biarin. Nanti minggu depan saya jual gitu. Faktornya itu ada 3. Bibit ngitung salah, kolam nggak benar, sama pembeli. Saya nggak ada. Ini saya aja ditantang kalau sehari kalau ada 1 ton boleh kok. Cuman sayangnya kolam saya nggak ada lahan ya. Saya kalau punya lahan, rencana sih rencana. Kalau nggak bisa ngelebarin saya mau ninggiin, mau ngedak. Termasuk ini ya untuk bantu masyarakat juga yang adanya pandemi ini kan banyak yang ada nganggur, ada yang kerja cuma beberapa hari. Nah kalau untuk saya pribadi sih karena ada pertolongan budidaya lele ini, alhamdulillah ketolong sama ini. Untuk dapur masya Allah cukup. Kalau untuk beli mobil ya berapa tahun-tahun lagi dah. Hanya untuk dapur. Yang kolamnya cuma 14. Kalau udah ratusan kolam insya Allah beli mobil. Bisa jadi mobil. Kolam ini yang kecil biarin di situ, yang gede masuk sini. Pakai ayakannya ada, ini sortirannya ada ini, yang sortiran daging, sortiran itu ada semua. Jadi khusus. Nanti yang daging itu di sini. Nah, kemarin ini dapat 3 kintal 80.
Minggu ini tumben ini kebanyakan, biasanya cuma 2 sampai 3. Lah ini kok tambah banyak, ternyata ngambil dari bawah kemarin. Itu yang kolam itu diambil di sini. Jadi kemarin minggu ini alhamdulillah nih dapat 3,8. Awal pertama mula saya cuma jual motor. Saya jual motor buat modal ini, alhamdulillah motor udah kebeli. Berarti kan hasil. Belinya juga dari duit ikan. Bukan dari duit mana-mana, memang belum ada kerjaan gitu. Jadi saya mau hobi motor, ya alhamdulillah kebeli lagi motornya. Bahkan cc-nya udah naik. Jual motor saya 220. Motor gede saya jual. Terus ini buat muter, buat bikin kandangnya, buat apa namanya modal awal. Sekarang udah kebeli lagi. Alhamdulillah. Selama 1 tahun ini. Ternyata COVID ada hikmahnya juga, bukan harus orang putus asa gara-gara COVID terus tentang lantung nganggur. Enggak, ini ilmu ini saya datang dari COVID. Berdasarkan adanya COVID saya nggak kemana-mana mikir, akhirnya ketemu. Nah, bingung punya duit sedikit, akhirnya saya ya beli tanah ini. Pikiran saya mau buat kontrakan, ternyata di atas kontrakan pada nganggur, nggak ada yang nempatin. Nah ini saya tadinya cara bikin kontrakan kok cuma jadi 1, 2, 3, 4 pintu. Sekarang saya punya 14 pintu ini ibaratnya. Dan bukan per bulan nih, per minggu panen. Per minggu bayar di per kolam. Lumayan yang orang-orang satu bulan 1 pintunya cuma 700-800. Saya alhamdulillah minimal itu 3,5 juta udah nyampe per minggu. Satu kolam itu kan isi 5.000. Itu kalau kita biarin sampai nggak sampai panen itu 15 karung. 15 karung kali 300 itu sekitar 4,5 juta. Pagi sama sore. Kalau banyaknya relatif, kadang sedikit. Yang penting kalau begitu makannya udah nggak bentrok, udah anteng, berarti udah kenyang. Jangan sampai kekenyangan juga nggak baik. Kalau lele nggak boleh kekenyangan. Jangan nggak. Satu lagi, lele makannya harus tepat waktu. Ingat. Kalau misalnya pagi jam 7, malam jam 8, itu harus ketemu. Kalau enggak jadi kanibalnya luar biasa. Saya udah ngalamin yang kayak gitu. Ternyata begitu saya tanya detailnya, oh iya. Jadi ikan kalau udah mengharapkannya jam sekian biasanya udah makan. Kok belum, temannya dimakan. Jadi kanibalnya luar biasa. Jadi tepat waktu tuh. Jam 7, malam jam 8, harus. Tiap hari harus kayak gitu. Nggak boleh, itu misalnya mau hujan kita panen dulu jam 6, nggak bisa, nanti jam 9 jadi nggak teratur. Itu yang makan jadi kanibal.